Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab 40 hadis tentang akhlak dan adab. Kita telah sampai hadis yang ke-30. Berarti mudah-mudahan sekali pertemuan lagi selesai. Kita bahas hadis yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-30 tentang mewaspadai perangai orang-orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sahar, dan beliau adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.000 hadis lebih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada ahlafa, yang kedua kalau dia berjanji dia tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, dan tanda yang ketiga apabila dia diberi amanat maka dia berkhianat. Hadis ini ayyuhal ikhwah wal akhwat membahas tentang tanda-tanda orang munafik yang perlu kita waspadai. Ya, mengenal kejelekan itu penting, bukan untuk kita lakukan tapi untuk kita waspadai dan kita jauhi. Sebagaimana kata seorang penyair, araftu syarra la lisyarri lakin litawakki wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan tapi untuk kewaspadaan. Karena barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, dia akan terjerumus di dalam kejelekan tanpa dia sadari. Oleh karenanya, di samping kita mempelajari tauhid, kita juga perlu mengetahui lawannya, yaitu syirik, supaya kita tidak terjerumus dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Di samping kita mempelajari sunnah, kita juga perlu mempelajari lawannya, yaitu bid'ah, supaya kita tidak terjerumus di dalamnya tanpa kita sadari. Di samping kita mempelajari tentang amal saleh, ya, ketaatan, kita juga perlu mempelajari tentang dosa dan kemaksiatan. Kita perlu mengenalnya sebagai kewaspadaan agar kita tidak terjerumus di dalamnya tanpa kita sadari. Termasuk yaitu kita mengenal tentang perangai-perangai orang munafik. Siapa sih orang munafik itu? Nifaq adalah orang yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Itu namanya orang munafik. Secara casing, dohir, dia menampakkan keislaman, tapi sejatinya dia menyembunyikan kekufuran. Dan nifaq ada 2 macam. Yang pertama adalah an-nifaqul akbar, nifaq yang besar, yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam.
Ini yang paling berbahaya, yaitu orang yang menampakkan keislaman padahal sejatinya dia menyembunyikan kekufuran. Yang kedua adalah an-nifaqul asghar, nifak yang kecil, yaitu nifak yang tidak mengeluarkan dari Islam. Yakni itu adalah perangai-perangai orang munafik, tapi siapa yang melakukannya bukan berarti dia keluar dari agama Islam. Termasuk dalam pembahasan hadis ini, nifak besar atau nifak kecil? Nifak kecil. Ya, nifak kecil. Berdusta, tidak menepati janji, ya, tidak amanah. Itu adalah kriteria atau tanda-tanda kemunafikan. Tapi bukan berarti kalau misalkan ada orang yang berdusta berarti wah ini kafir, ya, keluar dari agama Islam. Tidak demikian, ya. Nah, dan nifaq ayyuhal ikhwah termasuk penyakit yang sangat berbahaya, dan orang-orang munafik adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah SWT menyebutkan tentang 3 golongan, tentang orang-orang yang bertakwa, tentang orang-orang kafir, kemudian tentang orang-orang munafik. Yang paling panjang adalah tentang orang munafik. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya, musuh di dalam selimut. Ya, kalau orang kafir jelas, ya, kebenciannya, permusuhannya kepada Islam sangat jelas. Berbeda dengan orang-orang munafik. Ini musuh dalam selimut. Makanya perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut musuh di dalam Al-Quran itu 3. Allah menyebutkan kata musuh di dalam Al-Quran itu untuk 3 golongan. Yang pertama adalah setan, seperti dalam surat Fatir ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna syaitana lakum adu fattahiduhu aduwa. Setan itu adalah musuh bagi kalian, jadikan dia musuh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang kafir. Ini juga musuh, musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah, ya, ayat 1, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai kekasih, yaitu orang-orang kafir. Yang ketiga adalah orang-orang munafik. Mereka juga disebut sebagai musuh, seperti dalam surat Al-Munafikun. Jadi Allah khususkan sebuah surat tentang munafik ini dalam sebuah surat yang bernama surat Al-Munafikun. Pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang munafik, humul aduwu fahdharhum. Mereka orang-orang munafik itu adalah musuh yang sesungguhnya, maka waspadalah kepada mereka. Jadi musuh yang disebut di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama setan, seperti dalam surat Fatir ayat 6. Yang kedua adalah orang-orang kafir, seperti dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1. Yang ketiga adalah orang-orang munafik, seperti dalam surat Al-Munafikun ayat 4. Tapi dari 3 musuh tersebut, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kata musuh dengan dilabeli sebelumnya al-humul adu, ada alnya, itu adalah orang-orang munafik. Humul adu fahdharhum, mereka itu adalah musuh yang sesungguhnya. Kalau setan, inna syaitana lakum aduwun, nggak pakai al. Itu fungsinya apa? Bahwa dari 3 musuh tersebut yang paling berbahaya justru adalah orang-orang munafik. Kenapa ya kawan? Karena kalau setan jelas semuanya memusuhi setan. Orang-orang kafir jelas juga, ya, nampak gitu. Orang kalau dengar kata setan udah langsung benci. Orang kalau dengar kata orang-orang kafir udah langsung memusuhi.
Tapi orang-orang munafik, nah ini masih samar, karena mereka bertopeng dengan Islam. Mereka KTP-nya Islam, tapi sejatinya memusuhi Islam. Dan ini yang berbahaya, karena banyak orang tidak tahu, banyak orang yang tertipu, mengira bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan Islam, ya, mereka adalah pembela-pembela Islam, tapi sejatinya adalah perusak-perusak Islam. Ya, apalagi pada zaman kita sekarang, orang-orang munafik lebih berbahaya daripada munafik zaman dulu. Jangan kira orang munafik itu hanya ada di zaman Nabi saja, tidak. Orang munafik itu terus sampai hari kiamat nanti. Dan mereka sekarang ini lebih berbahaya daripada munafik di zaman Nabi. Ya, pernah dikatakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, mana yang lebih berbahaya, munafik zaman Nabi ataukah munafik zaman setelahnya Nabi SAW? Kata beliau, ya, sekarang lebih berbahaya. Kenapa? Karena munafik di zaman Nabi SAW itu mereka, ya, menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Mereka masih malu-malu untuk menampakkan kekufuran. Tapi pada zaman kita sekarang, mereka sudah tidak malu-malu lagi untuk menyembunyikan kekufuran. Mereka memusuhi Islam dan secara terang-terangan menampakkan kebenciannya dan permusuhannya terhadap Islam. Tapi mereka merasa bahwa dirinya adalah pembela Islam. Dan ini yang lebih berbahaya. Taib. Jadi kita harus waspada dari penyakit nifak ini. Tidak boleh untuk merasa aman. Dulu para salaf sangat khawatir, ya, kalau terjangkiti penyakit apa? Nifak, baik nifak besar maupun nifak kecil. Salah satu atau dari kriteria-kriteria orang munafik yang harus kita jauhi adalah 3 kriteria yang disebutkan oleh Nabi ini. Yang pertama apa? Kalau dia bercerita, kalau dia berbicara, dia dusta. Ya, jadi yang pertama tanda orang-orang munafik itu adalah dusta, bohong. Apa itu dusta atau bohong? Dusta atau bohong adalah bercerita yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, dia menceritakan A padahal faktanya adalah B. Itu namanya dusta. Dan dusta ada 3 macam. Yang pertama, dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dusta yang paling berbahaya. Yang kedua, dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan hadis-hadis palsu buatan sendiri, tapi kemudian menisbatkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga, dusta kepada manusia. Jadi yang pertama, dusta kepada Allah SWT. Bagaimana berdusta kepada Allah SWT? Dia mengatakan halal padahal Allah mengharamkan. Itu dusta kepada Allah SWT. Ya, misalkan mengatakan zina halal padahal Allah haramkan. Ya, berarti orang yang mengatakan zina itu halal berdusta kepada Allah SWT. Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Janganlah lisan kalian mengatakan ini halal ini haram untuk mengucapkan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hati-hati berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu. Ya, sekarang banyak semua orang bebas berbicara tentang agama. Penyanyi berbicara agama, pelawak bicara agama, politikus berbicara agama, ya, dia sandarkan kepada agama Islam, dia sandarkan kepada Allah SWT dengan kedustaan. Ini dusta yang paling berbahaya. Dusta yang kedua adalah dusta kepada Rasul. Dia membawakan hadis-hadis palsu, kemudian dia mengatakan apa? Rasulullah SAW bersabda. Atau biasanya kalau dalam tulisan, ya, dibawakan hadis, kemudian di akhirnya al-hadis. Tapi riwayat siapa? Wallahu a'lam bissawab. Ya, bahkan ada yang sampai berani membawakan hadis palsu, lalu dia mengatakan hadis ini sahih walaupun belum diketahui siapa yang meriwayatkannya. Ada yang hadis ini sahih walaupun belum diketahui siapa yang meriwayatkannya. Dan ini banyak. Ya, dusta kepada Rasulullah SAW termasuk dosa besar, kejahatan besar.
Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya, ya, dia mengatakan saya bersabda begini-begini padahal saya enggak mengatakannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan dia memboking tempat duduknya di neraka. Ya, hati-hati. Sekarang ini juga banyak para khotib, para dai, para ustadz membawakan hadis-hadis padahal palsu. Nggak ada dalam kitab-kitab hadis. Ya, contoh hubbul watan minal iman, cinta negeri termasuk iman. Kemudian dia bilang ini hadis. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Atau ihtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmat. Atau hadis tentang maulid Nabi, man aqama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Wa man anfaqa uhudan ya li maulidi faka'annama anfaqa dhahaban uhuda. Siapa yang merayakan maulidku, maka aku akan menjadi pemberi syafaat untuknya besok pada hari kiamat. Siapa yang berinfak untuk perayaan maulidku 1 dirham, maka dia seakan-akan berinfak ya emas sebesar gunung Uhud. Ini hadis nggak ada dalam kitab-kitab hadis. Nggak ada, dusta. Ya, hadis ada lagi bikin hadis kadang untuk kepentingannya. Dulu ada yang jualan beras, berasnya nggak laku, bikin hadis tentang keutamaan beras. Laukana ruzzu rajulan lakana sholihan. Andaikan beras itu adalah seorang laki-laki, pasti dia lelaki yang soleh. Ya, jualan kopi, kopinya nggak laku, bikin hadis tentang keutamaan kopi. Man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwah lam tamassahun nar. Siapa yang mati dan di perutnya ada sisa kopi, maka neraka tidak akan bisa menyentuhnya. Ya, hadis-hadis seperti ini disandarkan kepada Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengatakannya. Berarti berdusta kepada Nabi. Ini dosa besar. Bahkan sebagian ulama, yaitu Al-Juwaini, Imamul Haramain, mengatakan orang yang berdusta kepada Nabi kafir. Saking kerasnya ya dosa berdusta kepada Nabi ini. Maka hati-hati. Yang ketiga, berdusta kepada manusia. Berdusta kepada manusia. Ini hati-hati. Jangan pernah kita berdusta kepada orang, kepada teman, kepada keluarga, kepada istri, kepada anak. Ya. Terkadang kita ini meremehkan dusta, terutama sama keluarga. Kepada keluarga nggak boleh, walaupun kepada anak sendiri. Contoh yang sering kita berdusta kepada anak, padahal itu kita menganggapnya mungkin bukan dusta ya, atau menganggap remeh, padahal itu dusta. Adalah apa? Kita seringkali kalau lagi pergi kemudian anak kita pengen ikut, kita bilang apa? Ya, ayah cuma keluar sebentar. Cuma sebentar. Nanti balik lagi tak kasih apa? Tak beliin hadiah. Terutama kalau kerja tuh, kalau anak nangis dan sebagainya. Ya. Padahal 1 hari itu bilangnya sebentar. Udah gitu pulangnya nggak bawa hadiah. Yang penting dia sudah diam, udah nggak nangis. Nggak boleh. Dusta tetap dusta. Ya, tetap dusta walaupun kepada anak kecil. Makanya dulu Nabi SAW pernah menegur seorang wanita yang mengatakan kepada anaknya, "Nak, kesini, saya akan memberimu hadiah." Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, "Kamu benar mau ngasih hadiah?" "Benar wahai Rasulullah." "Ngasih apa?" "Kurma." Ya, kata Nabi, "Andaikan kamu tidak jadi memberinya, maka itu akan dihitung bagimu sebuah kedustaan." Ya, kalau kepada anak saja itu dianggap sebuah kedustaan, apalagi kepada yang lain. Ini anak kecil nih. Kadang kita mereka, anak sendiri, itu kan cuma siasat aja supaya dia nggak nangis. Jangan ajarkan kepada anak kita kedustaan. Ya, yang kedua, sifat yang kedua adalah apa? Mengingkari janji. Kalau dia berjanji, dia nggak menepati. Ya, wah ini banyak nih. Seringkali seorang itu membuat janji-janji tapi tidak menepati janjinya. Ya,
Apalagi zaman sekarang, zaman banyak caleg, capres, ya, mengobrol janji-janji, tapi nanti kalau sudah jadi beneran, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, padahal dahulu orang-orang jahiliyah saja anti ingkar janji. Pernah disebutkan oleh Auf bin Malik, ini orang yang mendapati masa jahiliyah, ya, orang jahiliyah. Dia pernah mengatakan, la ayyakuna ar-rajulu atshana, la an yamuta ar-rajulu atshan khairun lahu min an yakuna mihlafan lil mau'id. Orang itu mati kehausan lebih baik baginya daripada ingkar janji. Maka perhatikan, kalau kita sudah janji, tepati janji kita. Termasuk akad-akad perjanjian. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah akad-akad perjanjian di antara kalian. Ya, jangan kemudian kita berjanji, kemudian kita sendiri yang mengingkarinya. Termasuk yang sering yang saya ingatkan, ketika kita membuat janji dengan mengucapkan insya Allah, tapi hati kita sudah berazam, berniat tidak memenuhi, ya, janji tersebut, maka itu dihitung kenifakan. Sebagaimana kata Imamul Auza'i rahimahullah, qaulu al-wa'du biqaul insyaallah ma'a idmari adamil fi'li nifaqun. Kata beliau, engkau berjanji dengan mengucapkan insyaallah, tapi dalam hati sudah kau sembunyikan, nggak bakalan melaksanakan janji tersebut, maka itu sebuah kemunafikan. Ya, nanti apa namanya, ya, besok kita ketemu ya, janjian makan-makan, insya Allah. Insya Allah ngomongnya insya Allah, tapi hatinya nggak bakalan datang. Ya, cuma ngomong insya Allah untuk menyenangkan dia aja. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Kalau kita sudah bilang insya Allah, maka berusahalah untuk apa? Menunaikan janji tersebut. Ya, janji tersebut. Taib yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau seorang diberi amanat, maka dia berkhianat. Ini juga salah satu tanda kemunafikan. Ya, amanat, kepercayaan. Dan amanat ada dua macam. Yang pertama, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi amanat untuk ibadah, sholat, puasa. Ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi kita untuk menunaikan amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istri kita, anak-anak kita. Mereka itu amanat gitu, Pak. Ya, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Ya, kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada istri-istri kalian, karena kalian menghalalkan farji mereka dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadinya haram, kita kalau misalkan melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan nikah itu kan haram. Tapi dengan ikatan nikah menjadi halal. Itu berarti menghalalkan farji dengan, ya, kalimat akad, dengan kalimat pernikahan. Itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anak kita itu juga amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kalian. Karena itu amanat. Taib. Yang kedua, amanat dari manusia. Jadi yang pertama amanat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua amanat dari manusia. Ada orang misalkan nitip uang ke kita, nitip barang ke kita, itu berarti apa? Amanat dari mereka. Makanya dulu Rasulullah SAW dikenal dengan as-sadiqul amin, orang yang jujur lagi amanah. Karena dulu orang-orang kafir, ini ajib,
Ya, menakjubkan. Dulu orang kafir itu walaupun menggelari Nabi Muhammad, memusuhi Nabi Muhammad, ya, tapi mereka nggak bisa bohong kalau Nabi Muhammad itu aslinya adalah orang yang as-sadiqul amin, orang yang jujur lagi amanah. Walaupun mereka kadang mengatakan apa? Nabi itu gila, penyair, ya, dan lain sebagainya. Tapi sejatinya mereka nggak bisa bohong, mengakui bahwa Nabi Muhammad itu orang yang jujur lagi amanah. Buktinya mereka kalau nitip barang, nitip uang itu kepada Nabi. Itu pas Nabi masih di Mekah itu. Makanya saat Nabi SAW saat mau hijrah, beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi ini lucu, orang kafir yang memusuhi Nabi, tapi satu sisi dia percayanya sama Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya beliau dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Taib. Jadi kalau ada orang yang memberikan kepercayaan kepada kita, hendaknya bagi kita menunaikan amanah tersebut. Nabi bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak wala tahun man khanak." Ya, tunaikanlah amanat orang yang memberikan amanah kepadamu. Kalau kita diberi kepercayaan, entah itu dikasih tugas kepemimpinan, ngurusin masjid, ngurusin pondok, ngurusi yayasan, ya, ngurusi keuangan dan lain sebagainya, maka tunaikan amanah orang yang memberikan amanat kepadamu. Wala tahun man khanak, jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Jangan balas khianat dengan khianat juga. Intinya, ayyul ikhwah, hendaknya bagi kita untuk ya berhati-hati dari tiga perangai kemunafikan ini, yaitu pertama dusta, yang kedua adalah ya ingkar janji, dan yang ketiga adalah khianat. Oh, sudah ada. Dapat satu hadis. Nah, sudah adzan, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi setelah salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-31. Judulnya Jangan Marah. Ya, ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pembahasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala, beliau mengatakan, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini. Ada seseorang, tidak disebutkan siapa namanya. Ini kalau dalam ilmu mustalah hadis istilahnya mubham. Ini faedah dalam ilmu mustalah hadis, kalau ada seorang rawi tidak disebutkan namanya, maka istilahnya adalah mubham. Seperti dalam Mandhuma Al-Baiquniyah, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu adalah apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Di sini nggak disebutkan namanya. Siapa nama sahabat tersebut yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mubham apabila dalam matan isi hadis itu tidak mempengaruhi keotentikan, kesohihan suatu hadis. Jadi tidak berpengaruh. Yang mempengaruhi status hadis itu kalau dalam sanad, ya, bunga rampai sanad yang sampai kepada perawi, bunga rampai perawi yang sampai kepada matan, itu yang bermasalah. Ya, adapun kalau dalam matan seperti dalam hadis ini, isi hadisnya ya tidak diketahui namanya, itu tidak masalah. Bahwa ada seorang laki-laki qala lin Nabi sallam, dia mengatakan kepada Nabi sallam, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Wasiat itu kalimat yang singkat tapi penting. Makanya kalau antum ngasih wasiat nggak usah panjang-panjang, karena definisi wasiat itu adalah kalimat yang pendek
tapi penting. Ya. Qala, kata Nabi SAW, la tahdhab. Ini sesuai definisi. Jangan marah. Singkat, tapi ini penting. Faraddada miraran. Orang itu mengulanginya berkali-kali. Ya Rasul, berikan wasiat kepadaku. Kayak merasa kurang, kok itu aja gitu kan. Tapi Nabi SAW terus ya menjawabnya dengan jawaban yang sama. Apa itu? La tahdhab. Jangan kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Taib. Hadis ini ayyul ihwa ya merupakan wasiat yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya singkat, tapi ini wasiat yang sangat berharga sekali. Oleh karenanya, sahabat tersebut, laki-laki tersebut yang tidak disebutkan siapa namanya, setelah dia mengulang-ulang, dijawab yang sama, dia merasa kayak ada yang kurang gitu ya. Tapi ya setelah dia renungkan lagi, kata beliau, fafakkartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu saya pikir-pikir lagi apa yang diwasiatkan oleh Nabi. Ternyata fa'idzal ghadhabu yajma'u syarra kullahu. Ya, saya sadar wasiat beliau itu memang luar biasa. Kenapa? Karena marah, emosi itu adalah mengumpulkan semua kejelekan, menggabung semua kejelekan. Ya, makanya Ja'far bin Muhammad pernah mengatakan al-ghadhabu miftahu kulli syarr. Marah, emosi itu adalah kunci sumber semua kejelekan. Karena orang apabila marah biasanya nggak terkontrol, Pak. Ucapannya udah omongan-omongan yang kotor. Tuh kamus binatang biasanya keluar semuanya. Kalau sudah emosi, marah. Kemudian tangannya udah nggak bisa terkontrol lagi. Mungkin dia namper, mungkin dia nempeling, mungkin dia banting, ngerusak. Ya, makanya seringkali orang kalau sudah marah, ya nggak bisa ngontrol omongannya, nggak bisa ngontrol tangannya, akhirnya nyesal. Dan penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ya, dahulu dikatakan al-ghadhabu awwaluhu jununun wa nihayatuhu nadmun. Marah itu mulanya adalah kegilaan. Orang udah kayak kesurupan itu kalau udah emosi itu, nggak bisa terkontrol. Dan akhirnya adalah ya nadem, penyesalan. Oleh karenanya kita harus betul-betul menjaga diri kita, jangan sampai ya gampang emosi, gampang marah, temperamen, karena ini berbahaya. Lebih-lebih yang saya ingatkan, terutama bagi kita yang sudah berkeluarga, kalau udah marah, tengkar sama istri, ya tengkar sama istri. Biasanya kalau sudah tengkar sama istri, ya keluar kata-kata apa? Cerai. Istri juga begitu. Kalau udah marah, kadang-kadang keluar kata-kata minta cerai. Yang akhirnya nanti kalau udah keluar betulan kata cerai, akhirnya apa? Nyesel. Setelah perang selesai, nyesel ya. Aduh, gimana ini? Sudah menjatuhkan kalimat cerai. Akhirnya cari-cari fatwa. Para ustadz nanya sana nanya sini, siapa tahu cerainya tidak jatuh. Ya, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat penting sekali untuk kita fahami dan untuk kita terapkan. Menarik, Al-Imam Ibnul Mubarak pernah didatangi oleh orang juga, kemudian dia mengatakan, wa Imam Ibnul Mubarak, ijma' lana husnal khuluq. Kumpulkan kepada kami ya sumber akhlak yang mulia itu apa? Kata beliau, tarkul ghadab. Meninggalkan apa? Marah. Itu adalah intisari dari akhlak yang mulia. Ya, taib. Nabi SAW mengatakan di sini la tahdhab, jangan marah. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, maksud dari hadis Nabi SAW ini jangan marah,
itu dua hal. Maksud dari Nabi mengatakan jangan marah itu adalah mengandung dua hal. Yang pertama adalah anjuran untuk melatih diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Seperti melatih diri kita untuk apa? Sabar. Melatih diri kita untuk lemah lembut. Melatih diri kita untuk tidak tergesa-gesa. Ya, melatih diri kita enggak emosian, enggak temperamen dan lain sebagainya. Ya, ini penting. Latih diri kita untuk memiliki akhlak yang baik. Latih diri kita untuk menjadi pribadi yang lembut. Ya, dan ini perlu latihan. Akhlak itu dulu sudah kita sampaikan, akhlak itu ada dua. Ada akhlak bawaan, memang dia aslinya dari sononya begitu. Dari lahir dia dapat warisan dari orang tuanya. Orang tuanya lembut, anaknya juga ketularan lembut. Itu biasanya ada yang seperti itu. Tapi yang kedua, ada akhlak itu yang harus dilatih. Dia dahulunya temperamen, orangnya pemarah, ya. Tapi dia bisa melatihnya, merubahnya dengan membiasakan diri. Hewan saja yang aslinya buas bisa jadi jinak kalau latihan, kalau dibiasakan. Ya, maka penting bagi kita untuk memiliki akhlak yang mulia ini, yaitu menahan emosi, ya, kemudian lemah lembut, ya, berakhlak mulia. Yang kedua, makna dari hadis ini adalah kalau memang kita marah, maka hendaknya bagi kita untuk bisa mengendalikan emosi. Karena biasanya tadi orang itu kalau sudah marah nggak bisa ngontrol omongannya, nggak bisa ngontrol tangannya, ya. Oleh karenanya, ketika kita marah, hendaknya kita bisa untuk mengontrol, ya, emosi kita. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa menahan emosinya. Ini sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian wal afina 'anil nas, mereka suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Menarik, pernah diceritakan bahwa Ja'far As-Shadiq, salah seorang ahlul bait, ini Habib, istilah kita kan Habib itu keturunan Nabi, ya. Ja'far As-Shadiq ini ahlul bait, keturunan Nabi. Ini Habib yang sunni, Habib yang salafi, ya, karena Habib macam-macam gitu kan. Tapi beliau pernah ada seorang budaknya bikin jengkel dia, bikin emosi dia. Tapi pinter budaknya. Habis bikin jengkel, dibacain ayat tadi. Wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang beriman itu apa? Menahan emosinya. Kata Ja'far As-Shadiq, ya udah saya tahan emosi saya. Ya, wal afina 'anil nas, dilanjutin lagi sama budaknya. Mereka itu orang yang suka memaafkan orang lain. Kata Ja'far As-Shadiq, ya sudah saya maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa kata Ja'far As-Shadiq? Ya sudah, saya merdekakan kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Udah bikin jengkel malah dimerdekakan. Ini akhlak para ulama, Masya Allah. Jadi ini penting ikhwan, yaitu kalau kita sudah marah, kuasai diri kita, kontrol diri kita, tahan emosi kita. Dan inilah orang-orang yang kuat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu pegulat, petinju, bukan, kata Nabi. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan emosinya tatkala dia marah. Ya, maksudnya apa? Bukanlah orang yang kuat itu cuma kuat apa? Badannya, kekar, atletis, ya, kalau nonjok orang kuat itu, ya, petinju, pegulat, petarung, pendekar,
Bukan itu kata Nabi. Ya, apa fungsinya? Apa hebatnya? Dia memiliki badan yang kekar, tapi kalau emosi dia nggak bisa menahan emosinya. Jadi kata Nabi, orang yang kuat itu bukan kuat badannya, kekar badannya, bukan, tapi orang yang kuat adalah yang bisa menahan emosinya tatkala dia marah. Oleh karenanya, ikhwan, orang yang marah hendaknya melakukan petunjuk Nabi SAW, terutama dua hal. Ya, terutama dua hal. Yang pertama, dianjurkan ketika kita marah, satu, diam. Kalau udah marah, ya, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk apa? Diam. Sebagaimana dalam hadis, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya bagi dia diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekhul Albani. Jadi kalau kita marah disuruh apa? Diam. Karena orang kalau biasanya marah kemudian nggak diam, ini pengennya apa? Wah, ini malah ngomporin aja. Oh, sini lo berani nggak? Nah, ini. Kalau diladenin terus, akhirnya malah terpancing emosi kita. Maka diam. Ya, demikian juga kalau tengkar sama istri. Nah, ini, jangan diladenin, diam aja. Ya, itu kalau diladenin sampai subuh nggak kelar-kelar, justru tambah parah. Makanya perhatikan Ali bin Abi Thalib ketika marah sama Fatimah, apa yang dia lakukan? Pergi ke masjid. Ya, pergi ke masjid, tidur di masjid. Udah. Ya. Nah, jadi kalau antum marah sama istri, udah pergi ke Masjid Al-Aziz. Salat maksudnya. Baik, yang kedua, kata Nabi SAW adalah, ya, kalau kita marah hendaknya ganti posisi. Ganti posisi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud disahihkan oleh Syekhul Albani, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau marahnya pas lagi berdiri, kata Nabi suruh duduk. Ya. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Kalau dengan duduk sudah selesai, marahnya hilang, alhamdulillah. Kalau belum selesai, kata Nabi, berbaringlah. Ya, berbaringlah. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua. Yang pertama diam, yang kedua ganti posisi. Kalau antum lagi keadaannya berdiri, disuruh oleh Nabi duduk. Kalau lagi duduk belum kelar juga, jangan malah berdiri lagi. Ya, tapi apa? Suruh berbaring. Untuk melemahkan, ya, kobaran api dari setan. Karena setan panas-panas sih, Pak. Ya, masa lu kalah sama dia? Sikat udah, gas. Ya. Nah, malu dong, badan kekar masa kalah sama dia. Nah, itu ngompor-ngompor itu setan tuh. Ya. Makanya yang ketiga, kiat yang ketiga ketika kita emosi, marah adalah ta'awud. Ya, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana dalam hadis bahwa ada dua orang dulu di zaman Nabi SAW tengkar sampai kenceng ototnya. Ya, orang kalau lagi marah kan ini, ya, ototnya bisa tegang semuanya gitu ya, kelihatan itu. Taib. Maka Nabi SAW mengatakan, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Saya tahu suatu ungkapan kalimat, andaikan dia mengucapkannya akan hilang emosinya. Ya, apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disampaikanlah ucapan tersebut kepada dua orang tadi. Nabi bilang suruh ta'awud. Ya, yang satu komentar, majnunun ana idhab anta. Emang saya gila apa suruh ta'awud? Pergi kamu sana. Padahal Nabi nyuruh itu ya. Begitu orang kalau lagi emosi, Pak. Siapapun yang memberikan nasihat kepadanya, walaupun itu Nabi, nggak diterima sama dia.
Makanya itu bahaya sekali orang kalau lagi apa? Emosi. Ya, maka kita juga kalau menghadapi orang yang lagi emosi, jangan emosi juga. Ngadepi orang lagi emosi, kitanya juga emosi, nggak menyelesaikan masalah. Tunggu dia sampai apa? Ya, sampai reda. Ya, suruh dia untuk meredakan emosinya terlebih dahulu dengan cara ta'awud, istighfar kepada Allah SWT. Ya. Kemudian yang kedua tadi yaitu diam, jangan membalas, jangan terprovokasi. Ya, yang ketiga ganti posisi, dijauhkan. Makanya orang kalau lagi tengkar itu dijauhkan. Kalau selama dia masih dekat itu terpancing lagi, dijauhkan, dilerai, dijauhkan. Itu cara-cara untuk menghindarkan dia dari apa? Kobaran api dari setan tadi. Nah, berikutnya hadis yang ke-32 tentang adab menguap. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ya. Nah, ini sering kita dapati ya, karena ini daftar-daftar sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Sa'id Al-Khudri, nama aslinya Sa'ad bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian menguap. Ya, menguap. Apa menguap itu? Bahasa Sundanya apa? Iya. Insyaallah. Falyumsik biyadih. Apabila dia menguap, maka hendaknya dia menahan, menutup mulutnya. Ya, menahannya. Fa inna syaitana yadhul, karena jika tidak maka setan akan masuk. Setan akan masuk. Taib. Ini juga salah satu keindahan dalam syariat Islam ya. Islam itu membahas sampai masalah menguap, masalah bersin, itu dibahas dalam agama Islam. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Sedetail sekecil apapun dibahas dalam agama Islam. Ya, masalah kita bersin saja dibahas, dan itu sudah kita bahas ya ketika kita bahas tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Salah satunya yaitu ketika bersin hendaknya mengucapkan alhamdulillah, nanti saudaranya hendaknya mengucapkan yarhamukallah ya. Kemudian setelah itu dia balas lagi dengan yahdikum wa yuslih balakum. Demikian juga menguap, cuma bedanya kalau bersin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersin itu nikmat. Makanya orang kalau bersin disuruh mengucapkan alhamdulillah karena itu nikmat. Ya. Itulah, dan itu kita bisa rasakan ya. Orang kalau habis bersin apa? Pelong, lega, gitu kan? Kan itu nikmat, Pak. Itu yang bikin penyumbatan dalam hidung dihilangkan. Ya, adanya nikmat. Ya, termasuk upil-upilnya itu dihilangkan. Nah, tapi kalau orang menguap itu dari setan. Menguap itu dari setan. Kenapa? Karena menguap itu tanda kemalasan. Kayak antum ada orang kerja kok menguap terus, wah ini malas. Taklim menguap terus, ini alamatnya. Ya. Dan menarik, Al-Imam Ibnul Qayyim, saya cuma nukil ya. Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, an-nu'asu fi majalisil ilmi minasyaitan. Ngantuk itu kalau dalam kondisi panik, takut, itu nikmat. Seperti dalam kondisi perang, kok orang bisa dikasih ngantuk gitu ya. Sebelum perang ya, maksudnya takut dalam masa-masa panik, takut, kok kita bisa ngantuk, tidur, itu nikmat. Yang antum habis misalkan lihat kecelakaan atau hal yang menakutkan, kok bisa tidur, itu nikmat. Karena kalau nggak tidur, terngiang-ngiang terus, tambah repot ya. Ya, habis nonton film horor misalnya nggak bisa tidur, wah, itu dah repot. Atau habis melihat kecelakaan, ada orang kelindes trek, ya, sampai penyet semuanya. Antum melihat terus nggak bisa tidur, terngiang-ngiang terus, tambah repot. Ya kan? Tapi kalau
nuas, ngantuk dalam majelis ilmu dan majelis zikir, kata Imam Ibnul Qayyim, minas syaitan. Maka itu dari setan. Makanya kita kalau dalam majelis ilmu harus semangat. Kalau menguap maka harus berjuang untuk melawannya. Kenapa? Karena setan itu paling nggak suka kalau kita ibadah. Hanya kita kalau ngaji pas pengajian ngantuk, baca Quran belum satu lembar udah menguap. Coba kalau main bola nggak ada yang ngantuk, ya. Coba kalau makan nggak ada yang ngantuk, ya. Tapi kenapa kalau dalam ibadah itu kok cepat ngantuk? Karena itu dari setan. Dari setan. Apalagi kalau pas khutbah Jumat. Nah, baru innal hamdalillah udah langsung. Nah, itu dari setan. Dari setan. Karena setan itu paling nggak suka kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan kalau salah seorang di antara kalian menguap, falyumsik, hendaknya dia menahan. Lawan. Ya, lawan. Karena kita harus melawan kemalasan, kita harus melawan godaan setan. Terutama tadi kalau kita lagi baca Quran atau kita dalam taklim, caranya bagaimana? Ya, pergi berwudu terlebih dahulu, pindah tempat, gerak dulu, jalan, push up dulu, nggak apa-apa, untuk menghilangkan ngantuk. Ya. Falyumsik biadih, hendaknya dia menahan dengan tangannya. Ya, disuruh nutup. Kalau menguap itu disuruh nutup. Nutup pakai tangan kanan apa tangan kiri? Kalau antum menguap, pakai tangan nutupnya pakai tangan kanan apa pakai tangan kiri? Nah, ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan pakai tangan kanan karena melaksanakan sunnah. Ini kan perintah Nabi kan. Nah, sebagian para ulama mengatakan pakai tangan kiri karena khawatirnya seperti kalau bersin itu kan mengeluarkan kotoran, ya, pakai tangan kiri. Demikian juga menguap, mungkin ada anginnya yang tidak enak, tidak sedap baunya. Di sana ada pendapat yang ketiga, pendapat yang bagus, yaitu memperinci, yaitu dilihat kondisi mulut. Kalau kondisi mulut bau, bangun tidur misalkan, maka pakai tangan kiri. Ya. Tapi kalau ini habis gosok gigi tapi masih ngantuk juga, maka pakai tangan kanan. Karena berarti kondisi mulutnya dalam keadaan bersih. Ini diperinci oleh sebagian ulama. Tapi intinya entah pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri, ya, hendaknya ditutup. Tapi kalau bersin pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kiri. Yang lebih utama pakai tangan kiri. Karena kalau bersin itu adalah mengeluarkan kotoran, maka pakai tangan kiri. Tapi kalau menguap tadi itu ada perbedaan, tapi dirinci lihat kondisi mulut tadi. Taib. Kemudian kata beliau, fa inna syaitana yadkhul, karena setan itu masuk. Artinya kalau kita tidak menutupnya, itu setan bisa masuk. Dan di antara adab juga yang perlu diperhatikan selain dari menutup adalah tidak boleh kita mengatakan ha. Biasanya orang kalau lagi menguap, malah digas. Wah, malah itu nggak boleh. Dalam riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, fa idza qala ha dhahika minhu syaitan. Kalau seorang itu mengatakan ha, maka setannya ketawa, setannya tertawa. Ya, nah, jadi disuruh oleh Nabi suruh nutup, bukan malah digas. Nah, berikutnya hadis ke-33 Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Ini juga di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallam. Ya. Abu Hamzah
Abu Hamzah. Dialah yang didoakan oleh Nabi. Allahumma ya akthir malahu wa waladahu wa atil umrah. Ini doa Nabi SAW. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya. Jadi banyak anak itu termasuk dianjurkan ya. Buktinya Nabi mendoakan dia banyak anak. Kemudian wa atil umrah, panjangkan usianya. Makanya Anas bin Malik usianya panjang. Ya, usianya panjang. Dia termasuk mendapati masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya, kalau nggak salah umurnya lebih dari 100-an. Dan mendapati anak, cucu, cicitnya lebih dari 100. Karena tadi doa Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW bersabda, lamma urijabi, tatkala aku dinaikkan, yakni saat peristiwa Isra Mi'raj. Kita tahu Nabi SAW pernah mengalami masa Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Mekah ke Aqsa, Palestina. Dan Mi'raj artinya dinaikkan ke langit yang 7, dekat dengan Sidratul Muntaha, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala aku dinaikkan, yakni dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan peristiwa Isra Mi'raj peristiwa yang wajib kita imani. Siapa yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj berarti dia telah menyelisih ijma, kesepakatan kaum muslimin. Tatkala aku dinaikkan dalam Isra Mi'raj, marartu biqaumin, aku melewati sekelompok orang, lahum adfarun min nuhas. Ya, mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yahmashuna wujuhahum, mereka mencakar wajah-wajah mereka. Wasudurahum, dan dada-dada mereka. Jadi Nabi SAW ketika Isra Mi'raj itu melewati ada suatu kaum kukunya dari tembaga, kukunya. Terus dia mencakar wajahnya sendiri, dia cakar juga dadanya sendiri. Fakultu man haula'i ya Jibril. Ya, aku bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Kok ada orang ya berkuku tembaga, mencakar wajahnya sendiri dan dadanya sendiri? Faqala Jibril, maka Jibril mengatakan, haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang makan daging manusia. Maksudnya makan daging manusia bagaimana? Bukan makan daging beneran ya, kayak Sumanto dulu. Ya. Bukan. Tapi lanjutkan hadisnya, wa yaqauna fi a'radihim, yaitu orang-orang yang ghibah, merusak kehormatan orang lain. Ya, ghibah. Jadi hadis ini ancaman yang sangat keras dari perbuatan ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Ya, al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut saudaramu dengan apa yang dia benci. Ngomongin orang, aib orang. Nah ini, itu namanya ghibah. Kita bahas aib saudara kita. Oh si fulan itu begini, oh si fulan itu begini. Itu namanya ghibah. Ya, ada tetangga lewat diomongin. Wah ini baru ada masalah nih sama istrinya nih. Oh ini kemarin ya lagi didatangin sama preman-preman. Oh ini lagi, pokoknya masalah-masalahnya, ya aib-aib saudaranya dia bicarakan. Ya, mirip seperti sekarang infotainment yang membahas tentang aib ya saudaranya, ya membahas aib seseorang. Ini namanya apa? Ghibah. Makanya bukan infotainment, ghibah temen. Ya. Nah, intinya ayyul ikhwah, ghibah ini terlarang dan hukumnya haram. Ya, ghibah itu hukumnya haram. Dalilnya dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan ayat 12, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah seorang di antara kalian menghibah saudaranya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu.
Apakah salah seorang di antara kalian ingin untuk memakan daging saudaranya yang bangkai? Pasti kalian tidak akan mau. Jadi kita makan daging saudara kita, bangkai saudara kita, mau apa enggak? Enggak bakalan mau. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang yang menghibah saudaranya itu seperti makan daging bangkai saudaranya. Ya, bangkai daging saudaranya. Makanya tadi dalam hadis kan begitu ya, mereka itu orang yang makan daging saudaranya. Itu bukan makan daging beneran, tapi maksudnya ghibah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang ghibah itu seperti memakan daging, ya, bangkai daging saudaranya, ya. Taib. Demikian juga dalam banyak hadis Rasulullah SAW melarang kita dari ghibah. Salah satunya hadis ini yang menjadi pembahasan. Demikian juga dalam hadis yang lain banyak sekali. Di antaranya ya, suatu saat Nabi SAW pernah ketika dalam suatu perjalanan kemudian mencium aroma yang bau busuk sekali. Bau busuk sekali. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Atadruna ma hadhihi rih?" Tahukah kalian bau busuk apa ini? Kita kalau ngelewati terus ada bau sampah yang nggak enak aja, bah? Nggak enak kan? Sekarang kan Bandung darurat sampah juga. Banyak sampah-sampah di pinggir jalan. Itu kalau kita lewat kan nggak enak itu. Nabi SAW suatu saat ngelewati ada tercium aroma yang busuk sekali. Kemudian Nabi bertanya, tahukah kalian aroma apa ini yang nggak enak ini? Kata Nabi SAW, hadhihi rihul ladzina yahtabunal mu'minin. Ini adalah bau, ya, orang-orang yang menghibah orang-orang yang beriman. Ya, jadi baunya apa? Ya, busuk sekali. Jadi intinya dalam Al-Quran, dalam hadis, Nabi SAW melarang kita dari perbuatan ghibah ini. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk waspada. Apa sih sebabnya orang itu doyan ghibah? Ya, satu, lemahnya iman. Lemahnya iman. Kalau iman orang udah lemah, ya itu, dia akan terjerumus di dalam ghibah. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang rusak. Makanya kita harus selektif dalam berteman. Kalau antum berteman dengan orang-orang yang suka ghibah, ya akhirnya apa? Ya ikut-ikutan dengan mereka. Oh iya bener itu. Nah itu, malah dukung, ngomporin malah. Taib. Yang ketiga, hasad. Orang kalau sudah hasad, iri terhadap seseorang, itu akan tadi mencari-cari kesalahannya. Kalau udah ketemu, wah seneng banget dia. Wah ini ketemu ini aibnya dia, kekurangannya dia. Ya, apalagi kalau orang sudah ada kecintaan kepada pangkat, kedudukan. Itu seneng kalau menemukan aib dan kekurangan saudaranya. Kalau sudah menemukan, nah itu akan dibicarakan, diungkit-ungkit, ghibah. Taib. Yang keempat, cinta dunia. Ya, cinta dunia. Dan yang kelima, waktu yang kosong. Ya, waktu yang kosong. Pengacara, pengangguran banyak acara. Makanya antum jangan sampai pengangguran. Orang kalau nganggur, akhirnya setan membidik dia untuk melakukan yang maksiat. Ya, karena seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, an-nafsu illam tushhilha bi taatillah saghalatka bi ghairi. Jiwamu, jika kamu tidak menyibukkan dengan hal-hal yang positif, ketaatan kepada Allah, maka kamu akan tersibukkan dengan hal-hal yang negatif. Maka kita harus sibuk, tapi sibuk yang baik, sibuk yang positif, sibuk yang bermanfaat. Sibuk itu bagus selama untuk yang bermanfaat. Tapi kalau orang itu pengangguran, luntang-lantung nggak jelas, banyak waktu terbuang, akhirnya tadi ya kerjaannya adalah, salah satunya adalah ghibah, ngomongin orang sini. Tapi apa obatnya dari ghibah ini? Obatnya pertama, bertakwa kepada Allah, takut sama Allah SWT. Dimanapun, kapanpun, ya
hendaknya bagi kita untuk merasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk sibuk dengan aib diri kita. Jangan sibuk sama aib orang lain. Kata sahabat Ibnu Abbas, kalau kamu pengen menyebut aib saudaramu, maka ingatlah aibmu sendiri. Kita ini kadang seperti kata pepatah, apa? Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Ya, aib saudara kita yang kecil kelihatan, tapi aib kita sendiri yang besar, tapi kita nggak memperdulikan. Ya, hati-hati. Yang ketiga, hendaknya bagi kita muhasabah. Apa muhasabah itu? Introspeksi diri. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, sering-seringlah berzikir kepada Allah. Sering-seringlah berzikir kepada Allah. Karena tadi lisan itu kalau nggak disibukkan dengan zikir, nggak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, akhirnya lisan akan digoda oleh setan riba. Ya, harus disibukkan lisan ini, karena dia terus bergerak. Kalau nggak digerakkan untuk yang bermanfaat, akhirnya bergerak untuk yang tidak bermanfaat, bahkan dosa. Yang kelima, ya, kurangi pertemanan yang tidak perlu. Kurangi pertemanan yang tidak perlu. Makanya di antara nasihat Imam Malik rahimahullah ta'ala, jangan keluar rumah ya kecuali kalau memang ada kebutuhannya. Jadi kalau nggak ada perlunya, ya nggak usah. Ya, kita ini kadang terlalu banyak alasan untuk cari teman. Mana? Wah, ya, cari teman. Kan kita disuruh untuk memperbanyak teman. Nggak ada anjuran untuk memperbanyak teman, itu nggak ada. Ya, anjuran untuk memperbanyak teman itu nggak ada. Yang ada adalah bertemanlah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Tapi suruh memperbanyak teman itu nggak ada. Ya, intinya berteman dengan orang-orang saleh. Pasti kita berteman, tapi harus selektif. Cari teman-teman yang baik. Adapun kita berteman dengan sembarangan orang, ya kalau temannya baik. Kalau temannya nggak baik, akan ngajak kita kepada ghibah, namimah. Dan semakin yang kita ghibah itu memiliki kedudukan, semakin besar dosanya. Kalau yang kita ghibah para ulama, kalau yang kita ghibah para pemimpin, dosanya semakin besar. Hati-hati, kadang yang kita ghibah para ulama, kadang yang kita ghibah para pemimpin. Ya, itu hati-hati, dosanya semakin besar. Taib, hadis yang terakhir. Wah, udah lebih nih. Taib, adab berteman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahassasu wa la tajassasu. Jangan kalian cari-cari kesalahan orang, jangan kalian saling dengki. Wala tadabaru, jangan kalian bertolak belakang, saling membelakangi. Wala tabaghadu, jangan kalian saling memusuhi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Taib. Ini kaitannya dengan adab berteman. Tadi namanya orang pasti butuh teman. Ya, pasti butuh teman, dan teman itu nikmat. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ya, tatkala dahulu kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kalian. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berteman, punya teman, itu nikmat. Tapi tadi kita berteman harus cari yang baik, teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, teman itu ada 3. Ada teman seperti makanan, nutrisi, seperti madu yang bisa menambah vitamin, gizi bagi kita.
Ya, ini teman-teman yang soleh, yang bisa menambah iman kita, menambah bagusnya akidah kita, akhlak kita, ibadah kita. Cari teman-teman seperti ini. Dan kalau sudah dapat, jangan gampang dilepas, karena mereka langka pada zaman ini. Yang kedua adalah teman seperti racun. Ada teman seperti racun. Racun itu gimana kalau kita makan racun, minum racun, mati. Begitu juga teman, ada yang seperti racun yang bisa merusak akidah kita, merusak akhlak kita, merusak ibadah kita. Kalau kita bergaul dengan mereka, jadi kita rusak. Dan ini banyak orang-orang yang tadinya baik, ya, orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang rusak, jadinya ketularan rusak. Yang ketiga, ada teman seperti obat. Ada teman seperti obat. Kapan kita minum obat? Ya pas butuh aja. Jadi ada orang itu, ya kita berteman pas butuh saja, sesuai kebutuhan. Sama orang kafir misalkan kita ada urusan bisnis, ya udah sesuai dengan kebutuhan saja. Jangan kemudian jadikan orang kafir tersebut sebagai teman dekat. Tapi kita ada urusan, nggak ada masalah. Rasulullah juga dulu berinteraksi dengan orang Yahudi, jual beli dengan orang Yahudi, karena ada kebutuhan. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Sesuai dengan kebutuhan saja. Taib. Dan adab dalam berteman setidaknya yang perlu kita perhatikan ada 5 yang paling penting ya. Pertama, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bangun persahabatan kita, persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu yang paling penting. Karena segala sesuatu jika kita bangun karena Allah pasti akan langgeng. Maka lillahi bakin. Segala sesuatu kalau karena Allah itu maka akan langgeng. Tapi kalau antum berteman sama orang karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, ketika kepentingan itu tidak terwujudkan, sudah, ya, antum buang teman itu. Antum berteman karena ada maunya, karena dia orang kaya misalkan. Ternyata teman antum yang tadinya kaya sekarang gulung tikar, ya, sekarang kere, sekarang miskin. Nah udah, karena sudah nggak ada kebutuhan lagi sama dia, udah dihilangkan. Jangan bangun persahabatan kita hanya karena dunia, tapi bangun karena Allah SWT, karena itu yang bikin langgeng. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk membantu dia, ya, membantu dia, memberikan manfaat kepadanya, menghiburnya, menyenangkan dia, membahagiakan dia. Segala hal yang bisa memberikan manfaat kepada sahabat kita lakukan. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al, kata Nabi dalam riwayat Muslim, siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Mungkin dia butuh apa? Bantuan antum tenaga, mungkin dia butuh bantuan nasihat, mungkin dia butuh bantuan motivasi, mungkin dia butuh bantuan uang. Ya, dia lagi terlilit utang, antum punya uang, bantu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya, yang ketiga, hindari segala hal yang bisa merusak persahabatan, seperti dengki, suudzon, ya, berjelek sangka kepada dia, hasad, dan lain sebagainya. Segala hal yang bisa merusak persahabatan, jauhi. Nabi bersabda, ma tawadasnani fillah summa iftaraqa illa lidzanbin yuhdisu ahaduma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah kemudian mereka berpisah kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Kalau kita punya sahabat yang akrab kemudian sekarang sudah putus, pasti itu karena dosa. Ya. Kemudian yang keempat, hendaknya bagi kita untuk gampang memaafkan. Ya, namanya orang tidak lepas dari kesalahan, dosa, ya, kekhilafan, miskomunikasi. Jangan sampai hanya karena kesalahan yang dilakukan oleh sahabat kita langsung kemudian putus. Ya.
berikan udzur kepada dia, maafkan kesalahannya. Ya, Nabi SAW pernah ditanya, kam na'fu anil khadim, berapa kali kami harus memaafkan pembantu saya wahai Rasulullah? Karena Nabi, u'fu anil khadim walau sab'ina marrah, maafkan pembantumu walaupun 70 kali. Itu pembantu, apalagi sahabat. Ya. Kemudian juga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimahullah, di antara hal yang sangat penting juga adalah apa? Berlapang dada. Berlapang dada, terutama menghadapi apa? Perbedaan-perbedaan pendapat. Ya, beda pendapat itu biasa. Dulu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga beda pendapat. Abu Bakar sama Umar juga beda pendapat. Imam Syafi'i sama Imam Ahmad beda pendapat. Tapi tidak semua perbedaan, camkan baik-baik, tidak semua perbedaan menjadikan kita bermusuhan. Tidak semua perbedaan menjadikan kita bermusuhan. Ada perbedaan-perbedaan yang harus kita berlapang dada, toleransi, ya, terutama perbedaan-perbedaan dalam fikih, misalkan beda pendapat, ya, dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, hendaknya bagi kita berjiwa besar. Ya, lihat para ulama-ulama kita, mereka beda pendapat tapi saling mencintai, saling menjaga. Ini dibutuhkan kedewasaan. Nah, ini penting. Karena kita ini kadang-kadang cuma beda pendapat langsung udah, ini bukan teman lagi ini. Ya, ini langsung ditahdzir. Ini udah seakan-akan bukan teman lagi, enggak. Beda pendapat biasa aja, selama perbedaan tersebut masih bisa ditoleransi. Baik. Waduh, kebablasan nih. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.